Yaitu tadi kolaborasi, kerjasama. Teman-teman yang ada di Lembata ini adalah teman-teman dari KPH yang melakukan survei keliling Lembata itu dari teman-teman KPH. Nanti silakan Pak Linus menjawab seberapa besar potensinya. Tapi secara kasat mata tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sudah keliling Indonesia dan Lembata ini luar biasa potensinya. Di seluruh pantai, garis lingkar pantainya ada. Sementara kalau seperti di Sumatera itu hanya di sisi timur, baratnya tidak ada. Jawa lebih parah lagi. Selatan ada di beberapa titik. Pantura itu tidak ada pohon malapari sama sekali. Kalimantan cukup banyak, misalnya ya di arah barat, timur ada semua, tapi tidak banyak. Yang banyak itu Indonesia Timur, itu memang melimpah. Nah, Indonesia Timur kita jalan ke Ambon, kita jalan ke Ternate, Bali. Tapi kan itu pulau-pulau besar ya. Lembata ini kan unik. Dia pulau sendiri kecil, termasuk dalam tataran Sunda kecil gitu, kalau di pulauan itu. Silakan nanti potensi terbesarnya di mana itu kenapa di sini ini lain lagi ceritanya. Ada pertimbangan faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian dari hulu ke hilir tadi, hulu itu maksudnya dari segi silvikulturnya, mencari bibit unggul, mencari klon yang terbaik, bagaimana menentukan mother trees, pohon induk yang terbaik, yang akan menghasilkan secara generatif benih-benih dan bibit yang mempunyai sifat sama dengan induknya tadi. Induknya yang terbaik tadi secara generatif dan vegetatif. Nah, itu semua dari hulu, pembangunan nursery, kemudian ada proses seleksi, pembangunan namanya kalau kita di perbenihan itu ada F1, F2, keturunan 1, keturunan 2, mana pohon yang paling unggul, itu semua hulu. Hilirnya setelah ini ditanam, menghasilkan produksi, mau dikemanain? Ada nggak pasarnya? Ada nggak teknologi pengolahannya? Ada nggak peningkatan nilai tambah? Kalau kita cuma jual buah biasa, tidak punya nilai tambah, tidak punya menghasilkan ekonomi yang lebih bagus. Seperti kebanyakan produk di Indonesia hanya menjual mentah. Tapi kita tidak, kita ingin mengolah, menaikkan nilai tambah, didukung dengan teknologi, itu menjadi minyak. Minyaknya sendiri itu sebelum bicara bioenergi ya, minyaknya sendiri sudah punya banyak manfaat, diteliti juga. Ketika dia dijadikan teknologi, jadi kalau secara rantai karbon, kalau bicara rantai karbonnya, ternyata malapari ini menurut penelitian dari Profesor di ITB, rantai karbonnya itu sama persis dengan minyak bumi, minyak bumi fosil, hanya berbeda ada satu rantai di bawah. Kalau berhasil menghilangkan satu rantai karbon di bawah itu, 100% sama dengan minyak bumi. Itu penelitian dari Profesor Tatang dari ITB. Beliau menjelaskan tuh rantai karbon kimianya. Nah, kita yang disebut dengan hilir, bagaimana bisa memproduksi minyak ini. Tapi kalau untuk menjadikannya bioaktor apalagi, itu butuh teknologi tingkat tinggi. Kita memang belum sampai ke situ, tapi kita bisa menentukan bahwa kita bisa menghasilkan minyaknya pun itu juga sudah punya banyak manfaat. Salah satunya untuk kesehatan, produksi, untuk kecantikan dan segala macam, kosmetik itu sangat butuh minyak esensial seperti ini, minyak pongamia. Malapari ini nama latinnya Pongamia pinnata ya. Nah, itu yang disebut dengan hulu sampai ke hilir, dan Lembata mau melakukan itu dengan dukungan dari Bapak Ibu semua pihak. Lembata mau mencoba dari hulu sampai hilir, itu luar biasa menurut saya. Makanya kita mau support di sini. Kita punya kerjasama, BRIN punya kerjasama dengan yayasan dan
perusahaan dan PT Batara. Kerjasama ini tentu tidak terjadi serta-merta. Kita sudah jajakin ini hampir 1 tahun, dan itu tidak akan berhenti juga ketika oh ya kita mau tanam malapari di sini, tidak terhenti sampai situ, tapi akan terus sampai ke hilirnya, sampai pemasarannya, bagaimana produk-produk turunan dari malapari ini kedepannya akan juga dipasarkan. Itu yang disebut dengan hulu sampai hilir. Nah, yang bioenergi sebagai pengganti bensin itu tadi ya, bahwa ada sama persis rantai karbonnya, hanya beda sedikit dengan minyak bumi. Ketika ada yang dipotong dengan teknologi tentunya itu 100% sama dengan minyak bumi, rantai karbonnya.